Indonesia memiliki beragam jenis kopi dari masing-masing daerah yang memiliki cita rasa tersendiri. Salah satunya kopi Sipirok dari Tapanuli Selatan dengan aromanya yang khas. Kedai kopi yang memiliki menu kopi Sipirok adalah Kenjo Kopi yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemilik Kenjo Kopi, Anton Batubara, pertama kali berniat membuka kedai kopinya berawal dari mengikuti sebuah seminar di Medan pada tahun 2014 silam. Anton berharap dengan adanya kedai ini dapat mengedukasi penggiat atau penikmat kopi di Medan. Atau lemon grass, ya, garnish, slice, ini salah satu bahan yang kita gunakan dalam penyajian kopi senatur atau kopi khas. Kenjo Kopi menawarkan menu spesial andalannya yaitu kopi Niraja. Pada masa dahulu, kopi ini diminum oleh Raja Sipiro Tapanuli Selatan. Komposisi untuk pembuatan kopi ini yakni jeruk purut jantan, gula bargot arenga Sipiro, serbu ulim Sipiro, dan ristretto arabica Sipiro pandulaan dengan metode penyajian blending garnish atau slice of purut. Kali ini Mr. TV berkesempatan mengikuti proses pembuatan kopi Niraja. Pertama-tama biji berkualitas disangrai terlebih dahulu dengan menggunakan mesin roasting pada suhu 220 derajat Celcius selama 15 menit. Sambil menunggu proses adaptasi biji green bean, Anton terus mengamati suhu juga perubahan warna biji menuju fase roasting yang diinginkan, agar memperoleh rasa dan aroma yang sesuai. Setelah selesai proses roasting kopi, barista menyiapkan biji sangrai kopi Arabica Sipiro dengan label roasting medium, serta biji juga digiling medium. Bubuk kopi sebanyak 2 gram dan air panas suhu 88 derajat Celcius adalah standar yang dibuat. Perbandingan rasio 1:15, yang artinya 20 gram bubuk kopi dicampur dengan 300 ml air. Setelah selesai, kopi siap disajikan untuk para penikmat atau pelanggan. Aduk, ya langsung. Ya. Kopi para raja siap disajikan. Suasana kedai yang didesain khusus memamerkan kerajinan lukisan dari bahan dasar biji kopi sebagai hiasan dinding. Sangat menarik bagi mereka yang berkunjung ke Kenjo Kopi. Di dinding kedai juga terdapat sertifikat dan piagam pelatihan dari pemerintah Sumatera Utara. Kedai kopi yang didirikan oleh Anton ini diharapkan bisa kembalikan kejayaan cita rasa kopi Sipirok dan memperkenalkan ke dunia internasional sebagai kopi premium dengan rasa dan aroma yang khas.
Dia awal pembuatan kopi ini abang dari mana mulai? Jadi begini, beberapa waktu lalu kita juga sempat mempelajari budaya atau kearifan lokal di kampung halaman kita, yaitu Spiro. Nah, di sana itu ada satu tradisi yang memang masyarakat itu menggunakan salah satu jeruk atau kita sebut ya jeruk purut ya, yang memang tradisi ini digunakan untuk pengobatan, namun tidak menjadi bahan konsumsi. Nah, akhirnya kita terinspirasi mengangkat bagaimana kalau bahan lokal ini kita angkat menjadi suatu minuman khas. Akhirnya kita bereksperimen dan mencoba untuk menciptakan satu minuman yang terdiri dari bahan-bahan herbal lokal, khususnya jeruk purut, juga gula aren semut, dan seterusnya. Kita tentu sebagai orang yang mempunyai usaha kopi, dan kita juga selama ini sebagai penggiat kopi Spiro, kita juga akan menjadikan minuman ini adalah minuman khas kopi. Nah, dari sinilah kita coba bereksperimen. Akhirnya terciptalah dua produk khas, yang satunya kita namai kopi Niraja yang disajikan secara hangat, dan satu lagi yang memang kita sajikan secara dingin dan kita sebut namanya Silua Penghulu Balang. Nah, inilah yang hari ini cukup kita banggakan. Karena apa? Ternyata hasil dari kreasi ini sangat bisa kita rasakan manfaat untuk kesegaran atau kebugaran tubuh, dan ini juga ternyata sinkron dengan salah satu literasi yang kita dapatkan juga di Sumatera Utara, yaitu terkait dengan Sisingamangaraja. Salah satu kunci kebugaran Sisingamangaraja ternyata beliau sangat rutin mengkonsumsi sajian daripada jeruk purut ini. Begitulah kira-kira inspirasi yang kita dapatkan dari jeruk purut. Dan kopi ini berasal dari mana? Nah, kopi yang kita gunakan ini adalah kopi-kopi yang berasal dari Tapanuli Selatan, yang hari ini itu dinamakan dengan kopi Spiro. Pak, makna kopi bagi abang sendiri itu apa? Nah, makna kopi bagi kita ini cukup berkesan. Jadi sebenarnya kita mengenal kopi itu jauh sebelum kita menjalankan bisnis kopi ya. Namun 10 tahun kita berkiprah dalam dunia F&B, kita justru tidak mendapat semacam pencerahan terkait dengan strategisnya bisnis kopi ini. Baru di 2014 kita secara tidak sengaja menghadiri salah satu pameran kopi di Kota Medan. Nah, dari sana salah satu eksibitor itu menyajikan kopi yang mereka juga unggulkan dalam acara eksibisi tersebut. Ternyata kopi yang mereka sajikan itu adalah mereka namai dengan kopi Mandailing. Kita juga sempat bingung ya dan terheran karena kita sendiri adalah orang yang juga menyandang sebagai orang yang bermarga dan juga berasal dari daerah Mandailing yang sekarang ini walaupun sudah otonomi ya, tetap Tabaksel itu terkait dengan Mandailing. Nah, dari sanalah kita terinspirasi akhirnya pulang ke kampung halaman Spiro dan akhirnya menggali potensi yang dulu sempat memang dipopulerkan oleh VOC. Namun di era itu masyarakat atau para leluhur kita mungkin tidak mampu untuk meneruskan sejarah gemilangnya kopi di masa VOC. Namun hari ini kita akhirnya mengambil pelajaran yang cukup luar biasa ya. Artinya kopi Mandailing atau hari ini juga ada dua nama, kopi Mandailing dan kopi Spiro untuk di Tapanuli Selatan, itu adalah kopi yang sudah menjadi komoditas unggulan secara global. Nah, itu diperkenalkan di zaman VOC. Jadi bagi kita kopi itu adalah inspirasi yang tidak akan pernah terlupakan. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyudi dan
Vicky melaporkan untuk Mistar TV.